Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like dan komen di video ini. Mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pembelajaran terdahulu, kita telah mempelajari mengenai berbagai lagu daerah. Apakah kalian masih ingat lagu-lagu tersebut? Sekarang, kita akan mempelajari kembali mengenai lagu dari daerah Papua, yaitu lagu Yamko Rambe Yamko. Mari kita simak baik-baik notasi lagu Yamko Rambe Yamko berikut. Di sini dituliskan bahwa tempo lagunya adalah 104 dan dengan ketukan 4/4 agak cepat. Berarti kita harus menyanyikannya dengan tempo agak cepat. Nah, anak-anak pintar, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Hei Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Hei Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Te minoki be kubano ko kombe ko yumano bungo awe ade. Te minoki be kubeno ko bombe ka yunano bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Anak-anak pintar, saat bernyanyi, kalian harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada lagu tersebut. Apakah kalian masih ingat materi tentang tempo dan tinggi rendah nada? Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Ada 3 jenis tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Pemilihan tempo dalam sebuah lagu harus disesuaikan dengan isi lagu tersebut. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Sedangkan lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu tersebut. Ada 3 jenis tinggi rendah nada. Yang pertama ada nada rendah ditandai dengan titik di bawah notasi lagu tersebut. Yang kedua, nada sedang dinyatakan dengan angka yang tanpa ada titik. Dan yang ketiga adalah nada tinggi, ditandai dengan titik di atas notasi lagu. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Sedangkan nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi.
Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut sebagai tangga nada. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Nyanyikanlah lagu Yamko Rambe Yamko dengan tinggi rendah nada serta tempo yang tepat. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, selain lagu daerah, ada juga cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat Papua. Salah satunya adalah cerita yang berjudul Kasuari dan Dara Makota. Mari kita baca bersama cerita Kasuari dan Dara Makota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Makota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dengan perlombaan ini, kata Dara Makota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Makota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Makota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Makota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Makota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Makota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Makota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Makota. Kasuari dan Dara Makota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh pada Dara Makota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Makota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Makota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Makota dengan rasa malu. Sekarang, dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini, dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Anak-anak pintar, setelah kita membaca cerita tadi, Pak Warta mau bertanya kepada kalian. Menceritakan tentang apakah cerita rakyat tersebut? Cerita rakyat Papua tersebut bercerita tentang seekor kasuari yang serakah. Kalau kita perhatikan secara seksama,
Ternyata semua tokoh yang diceritakan dalam kisah tersebut adalah hewan. Nah, apakah kalian tahu termasuk jenis cerita apakah kisah Kasuari dan Dara Mahkota tersebut? Anak-anak pintar, cerita Kasuari dan Dara Mahkota tadi termasuk ke dalam cerita fiksi atau cerita yang bersifat hayalan. Ada beberapa jenis cerita fiksi, antara lain ada dongeng, cerpen, novel, dan roman. Dongeng merupakan bentuk cerita yang bersifat hayalan dan ajaib, berasal dari mulut ke mulut, kemudian dongeng tersebut diceritakan dari generasi ke generasi. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek, yaitu cerita tentang suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas dan biasanya tidak ada penjelasan dalam akhir cerita. Yang ketiga, novel adalah suatu cerita yang menceritakan tentang kisah hidup manusia pada kurun waktu panjang dalam hidupnya serta belum ada penjelasan secara sempurna. Sedangkan yang keempat yaitu roman, yaitu suatu kisah yang bercerita tentang percintaan. Contohnya ada roman Layar Terkembang dan roman Siti Nurbaya. Untuk dongeng sendiri terdiri atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cerita jenaka, yaitu cerita yang berisikan kisah atau perjalanan seorang tokoh yang menimbulkan kelucuan juga humor. Yang kedua, yaitu mite, disebut juga mitos, yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, fabel, merupakan jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang. Yang keempat, legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Dan yang kelima ada sage atau saga, merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Dilihat dari isinya dan tokoh yang ada pada ceritanya, bisa kita simpulkan bahwa cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna termasuk ke dalam cerita legenda. Sedangkan cerita Kasuari dan Dara Mahkota termasuk ke dalam cerita fabel. Anak-anak pintar, Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita tadi memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Adakah di antara kalian yang biasanya bersepeda saat pergi atau pulang sekolah? Saat dikayuh, sepeda akan bergerak maju. Tahukah kalian anak-anak pintar? Cepat lambatnya laju sepeda tergantung pada besar gaya yang kita berikan pada sepeda tersebut. Jika kalian mengayuh sepeda dengan kekuatan yang besar, maka laju sepeda akan lebih kencang. Begitupun sebaliknya. Jika kalian mengayuh sepeda perlahan, maka sepeda pun berjalan dengan pelan. Semakin besar gaya otot yang digunakan, semakin besar pula pengaruhnya terhadap benda yang dipengaruhi oleh gaya otot tersebut. Misalkan tadi sepeda, semakin kalian kencang mengayuhnya, maka sepeda itu akan semakin melaju dengan kencang. Begitupun sebaliknya, ketika kalian mengayuhnya secara perlahan, maka sepeda tersebut akan berjalan perlahan pula. Sekarang, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Lakukan percobaan berikut ini, kemudian catat hasilnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan hasil percobaan tersebut. Untuk melakukan percobaan ini, kalian memerlukan meja seperti percobaan sebelumnya. Langkah yang pertama,
doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Kemudian kalian perhatikan gerakan meja dan apa yang kalian rasakan. Kemudian, doronglah meja bersama temanmu atau bersama keluarga kalian. Gunakan kekuatan penuh seperti saat kalian mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja seperti apa dan apa yang kalian rasakan. Jika kalian sudah selesai melakukan percobaan tersebut, tuliskan hasil percobaan kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan yang kalian rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan saat didorong berdua? Yang ketiga, apa kesimpulan kalian dari percobaan ini? Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta, sikap serakah akan membuat kita tidak disukai oleh orang lain. Ingatlah bahwa selain kita, orang lain juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.